menghindari fitnah, jadi Pak Menteri tolong untuk mengklarifikasi hal tersebut, jangan kemudian bicara sembarangan, tolong klarifikasi. Menyebutkan satu nama atau satu lembaga tanpa bukti, ya tentu saja pasti ada pihak-pihak yang kemudian tersakiti. Jadi sebaiknya klarifikasi hal tersebut. Dari hal ini Bu Mega mengaku kecewa. Bagaimana memang untuk reaksi Bu Mega, Mbak, terkait dengan hal ini? Kita nggak komentar dengan hal itu, jadi silakan Pak Menteri klarifikasi hal tersebut. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP bakal melaporkan Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi ke pihak berwajib usai diduga mencatut nama PDIP dan Menko Polhukam Budi Gunawan dalam pusaran kasus judi online atau judol. Kami secara resmi partai menyatakan sikap bahwa kami sangat keberatan dan membantah atas tuduhan fitnah tersebut. Yang kedua, kami akan mengambil langkah hukum terhadap fitnah yang dilontarkan oleh Budi Ari, karena ini terkait dengan marwah, terkait dengan nama baik partai yang difitnah oleh Budi Ari. Yang ketiga, kami akan segera melaporkan Budi Ari ke pihak yang berwajib. Saat ini kami sedang mengumpulkan bukti dan saksi. Barusan saya juga menelpon wartawan yang diancam, yang dibentak-bentak oleh Budi Ari, yang merupakan sumber dari rekaman yang beredar itu, dan insya Allah beliau akan siap menjadi saksi karena beliaulah yang ditelepon oleh Budi Ari ketika menyampaikan fitnah pencemaran terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan selain itu juga kami ingin menegaskan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi garda terdepan untuk memberantas judi online karena sudah terbukti menyengsarakan wong cilik, masyarakat kecil yang menjadi korbannya, dan ini sudah menjadi mafia di negeri ini yang sangat sulit untuk diberantas. Karena itu kami sangat mengecam fitnah dari Budi Ari bahwa informasi 50% terkait jatah dari judi online itu bersumber dari dakwaan resmi kejaksaan, bukan dari kami, ya. Itu resmi dari kejaksaan. Bagaimana mungkin PDI Perjuangan atau Bapak Menko Polhukam Budi Gunawan bisa mengintervensi terhadap dakwaan jaksa? Nah, itu yang bisa kami sampaikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Publik didiseminasi, di framing seolah-olah bahwa Budi Ari lah gembong judi online. Padahal saya orang yang paling serius memberantas judi online loh. Gitu. Dibanding ketua umum partai. Paham. Nah, ngomong judi online juga enggak. Iya betul. Ya, Pak. oke. Anti judi online enggak. Gimana? Ketum partai itu ya. Ketum partai. Soal aliran dana nih Pak. Ya kita mau menguji soal itu nih. Gimana kita tahunya nih bahwa Bapak memang benar-benar nggak ada aliran dana itu? Suruh mau pakai apa? PPATK bisa dicek. Tanya aja PPATK. Iya kan? Atau pakai apa? Instrumen lain. Ya taruhlah Bareskrim yang cek yang aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau soal aliran dana ya, begitu. Karena buat saya aliran dana mau pakai mekanisme apa? Mau audit forensik, keuangan atau apa kan bisa diperiksa. Itu kan harus ada yang menguntungkan Bapak gitu, meskipun nggak mengalir langsung. Mereka sendiri sebenarnya udah mengakui nggak ada satupun yang pernah ngasih duit saya. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi enggan memberikan tanggapan soal desakan permintaan maaf dari fraksi PD Perjuangan. Desakan itu menyusul rekaman yang diduga memuat pernyataan Budi soal PD Perjuangan dan Menko Polhukam Budi Gunawan terkait isu judi online. Saat ditanya awak media, Budi Ari memilih mengalihkan pembicaraan dan tidak memberikan jawaban secara tegas. Selesai rapat, dirinya hanya berkata singkat sebelum meninggalkan lokasi.
Perlu diketahui, Wakil Sekjen PD Perjuangan Saudara Restuati meminta Menteri Koperasi Budiari untuk mencabut ucapannya. Ia juga menuntut permintaan maaf secara terbuka di media nasional maupun media sosial. Hal itu disampaikan langsung oleh Saudara Restuati dalam rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI pada Senin 26 Mei 2025. Ia pun menegaskan permintaan maaf harus dilakukan dalam waktu 1x24 jam. Menurutnya, Menteri Koperasi itu telah menyampaikan informasi menyesatkan yang merugikan citra PDI Perjuangan. Meski demikian, PDI Perjuangan secara resmi membantah terlibat dalam pusaran kasus judi online termasuk keterlibatan Budi Gunawan. Hingga kini belum ada klarifikasi resmi dari pihak Budiari. Sebagai informasi, isu ini mencuat seusai beredar rekaman suara yang diduga milik Menteri Koperasi Budiari. Dalam rekaman itu, Budi menyebut pihak PDI Perjuangan dan Budi Gunawan terlibat dalam konteks judi online. Terakhir, saya hanya menyampaikan kepada Pak Menteri yang tadi sudah kita bicarakan. Saya minta Pak Menteri untuk bisa mencabut pernyataan Pak Menteri dan sekaligus membuat permohonan maaf, dan itu disampaikan di media nasional, juga disampaikan di medsos, bahwa apa yang disampaikan Pak Menteri itu tidak benar adanya, karena itu bukan sebuah lembaga. Semuanya itu adalah personal. Dan saya minta itu bisa dilakukan 1x24 jam saat. Oke. Gitu. Baik langsung atau tidak langsung. Iya. Gitu. Oke. Gimana mau ada aliran dana? Mereka juga nggak ngasih, nggak mau, nggak bilang. Nggak bilang kalau mereka ngasih. Bilang enggak, perintah enggak, aliran dana enggak gitu ya. Lah terus ini barang dari muncul kok tiba-tiba muncul. Ya. Berarti artinya gimana ini artinya? Ya. Lanjutin Ya. Ini kalau soal fakta hukumnya, buat saya nggak ada masalah. Ini kan dari awal saya udah tahu ini. Saya berasa ini political game. Oh, political game. Ada dua kata kunci tuh. Ya. Nih orang-orang sama political game. Gimana Mas? Berarti ada dua kata kunci. Ada dua kata kunci tadi tuh. Ada nih orang-orang sama political game. Oke. Artinya kalau ada orang dan political game itu berarti ada orang yang memainkan mengorkestrasi lah ya. Mengorkestrasi. Nah, pertanyaannya dugaan seorang Budi Ari, apa yang mau diorkestrasi? Apa dulu ya? Apa dulu? Okay. Apa yang mau diorkestrasi? Dia mau memframing bahwa judi online ini gembongnya saya. Padahal saya orang yang paling serius memberantas judi online. Ini kan jadi terbalik-balik nih. Publik didiseminasi, di framing seolah-olah bahwa Budi Ari lah gembong judi online. Padahal saya orang yang paling serius memberantas judi online loh. Gitu. Dibanding ketua umum partai. Paham. Nah, Ngomong judi online juga enggak. Iya betul. ya, Pak. oke. Anti judi online enggak. Gimana? Ketum partai itu ya. Ketum partai. Ya. Kita nyebutnya Partai Mitra Judol. Partai Mitra Jangan Judol. dibalik-balik. Iya. Partai Mitra Judol. Oke, PMJ. Ada nggak partai PMJ? Nggak ada. Oh, artinya di situ. Iya. Jadi Pak Budi merasa bahwa mau dijadikan seolah kambing hitam, bahwa orang-orang yang kena ini di bawah Bapak sebenarnya gitu. Gini, saya pakai ilustrasi begini. Kalau Kapolsek bermasalah, Kapolri tanggung jawab nggak? Enggak dong. Belum tentu. Ya. Oke. Oknum. Lah ini eselon 4. Menteri masih ada direktur, dirjen, menteri. Kenapa harus langsung saya? Memang kalau kerja saya langsung perintah mereka. Enggak, dirjen sama direktur. Begitu. Kan ada tata kerja. Iya. Iya kan? Gitu. Jadi ini jangan seolah-olah kita yang memberantas judi online, kita yang dituduh membacking atau gembong judi online, udahlah. Tapi walaupun saya sekarang udah dapat masukan dari banyak pihak, masyarakat udah nggak percaya masyarakat. Bahwa Budi Ari ini melindungi judi online, nggak percaya mereka. Budi Ari ini korban fitnah dari orang-orang yang berkepentingan supaya tertutupi dari tingkah lakunya sebagai penikmat judi online, gitu aja lah. Apa dosa Bapak ya Pak? Sehingga Makanya, Bapak padahal kan saya cuma menjalankan tugas presiden untuk memberantas judi online. Tugasnya jelas, berantas judi online. Iya Pak, setuju Pak. Ini rakyat susah, rakyat ditipu.
dengan judi online. Makanya judi online adalah penipuan. Dulu pencapaian Bapak ketika Loh. Menkom Digi, apa pencapaian Bapak di pemberantasan judol? Jumlah situs yang kita berantas terbesar dalam sejarah Komdigi. Bisa dilihat. Meskipun itu menjadi cacat gara-gara si orang-orang ini. Nah, ya, itu kan? dia. Begitu dia laporan 100.000 ditutup, ternyata ada berapa ribu dilindungi. Gitu loh. Kami apresiasi atas paparannya, Pak. Sungguh dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu suasana kebatinan kami. Karena jujur kami juga berharap koperasi ini bisa sukses, Pak. Termasuk tadi salah satu Bapak yang sampaikan di awal soal ini bukan top down, tapi bottom up. Itu yang jujur menjadi kekhawatiran kami dan Bapak sudah jawab sebelum kami bertanya, Pak. Karena sebagaimana kita tahu bahwa kalau top down, kita tidak mau seperti di zaman Orde Baru yang kemudian jadi gagal dan sebagainya. Termasuk juga tadi Bapak sampaikan soal pemilihan jenis usaha. Kemarin kami berpikir bahwa kalau koperasi ini usahanya ditentukan oleh pusat, maka tidak relevan dengan tantangan dan kebutuhan lokal. Tapi Pak Menteri sebelum kami tanya juga sudah menjawab atas pertanyaan itu. Artinya sebenarnya kita punya kesamaan, Pak. Cuman saya tidak tahu kenapa tapi Pak ya, saya tidak perlu sampaikan ini lebih detail lagi soal itu. Tapi kesimpulannya adalah kami tujuannya untuk bagaimana ingin segera ketemu Pak Menteri. Ini adalah bagaimana kami bisa mendapatkan paparan seperti yang kami dengar hari ini. Karena jujur, di tempat kami, di partai kami sering ada FGD, Pak. Yang salah satu dibahas adalah program-program yang terkait dengan prioritas program pemerintah. Dan ketika kemarin kami ada FGD soal KMP, kami gelagapan nyari materi, Pak. Sampai kemudian kami nyari di berbagai tempat, dan kami sampai ditanya, ini gimana? Mufti Anam, Komisi 6, mitra kerjanya Kementerian Koperasi, tapi kok tidak punya bahan soal itu. Malu kami, Pak, pada pimpinan kami. Tapi alhamdulillah dengan begini kami punya materi yang lebih lengkap, lebih komprehensif untuk kami bisa paparkan agar kami juga bisa mendukung program yang dicanangkan oleh Presiden. Nah, pada kesempatan hari ini Pak Menteri, saya ingin sampaikan sebuah kegelisahan rakyat yang datang dari desa-desa. Bagaimana program Koperasi Merah Putih ini yang tujuannya mulia, yaitu menggerakkan ekonomi di desa-desa dan juga untuk bagaimana memberdayakan rakyat. Dan tentu kami di Partai PDI Perjuangan, Pak Budi, kami mendukung kalau ini betul-betul membawa dampak kesejahteraan bagi rakyat. Sepakat dengan apa yang disampaikan kawan kami Pak KW tadi, kami pengen bahwa Koperasi Merah Putih ini bisa menjadi senjata pamungkas untuk rakyat bisa berdaya di daerahnya masing-masing. Tapi kami juga punya tanggung jawab moral agar bagaimana Koperasi Merah Putih ini tidak menjadi monster yang kemudian justru memakan rakyatnya sendiri, Pak Menteri. Maka pada kesempatan hari ini kami ingin menyampaikan beberapa hal agar kemudian upaya yang baik yang sudah dilakukan oleh Pak Menteri Koperasi dan Presiden bisa betul-betul bisa berjalan dan berdampak bagi kesejahteraan rakyat. Yang pertama, Pak Menteri, saya ingin bertanya, apakah betul KMP ini sudah sesuai dengan arahan Presiden Prabowo? Karena kita sering kalau mendengar orasi-orasi dari Pak Presiden Prabowo yang mengatakan bahwa beliau sering bicara tentang kedaulatan pangan, kedaulatan ekonomi desa, gotong royong dan sebagainya. Tapi kalau kemudian Koperasi Merah Putih ini diambil dari dana pinjaman Himbara yang jaminannya adalah dana desa, Pak Menteri, apakah itu tidak justru bertentangan dengan kemandirian desa dan juga kedaulatan ekonomi desa yang selama ini digaungkan dan sering disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo begitu? Nah, maka dalam persoalan ini saya sering bertanya-tanya dalam diri saya, Pak Menteri, apakah benar rakyat diberdayakan dengan adanya KMP ini? Atau jangan-jangan masa depan mereka digadaikan begitu? Maka kami ingin dapat jawaban soal itu. Kemudian yang kedua, Pak Menteri, resiko menjadi monster baru. Pak Menteri, kita belajar dari bagaimana dulu di zaman Orde Lama ada namanya KUD, betul ya Pak Menteri ya? Kemudian setelah itu ada namanya BUMDes. KUD dan BUMDes banyak yang kolaps dan bahkan bangkrut. Bahkan sengaja oleh para pengurusnya dibikin bangkrut agar duitnya bisa jadi bancakan, Pak Menteri, di masa itu. Nah, kami ingin mendapatkan jaminan yang konkret dari Pak Menteri agar KMP ini tidak bernasib sama seperti KUD dan BUMDes, Pak Menteri.
Nah, bagaimana Pak Menteri bisa memastikan bahwa KMP ini bukan monster baru yang jadi alat bancakan bagi oknum-oknum di desa? Kemudian yang ketiga Pak Menteri, beban untuk himbara dan dana desa. Kita tahu, kami mendengar, tapi tadi belum, kami nanti minta disampaikan belum, atau saya keskip soal paparan Pak Menteri soal itu. Permodalan ini yang kami dengar adalah 3 miliar per desa dari himbara, yang kami total ketika 80 ribu koperasi desa, maka ada 240 triliun Pak Menteri. Tentu ini bukan uang yang kecil. Kalau gagal tentu NPL perbankan akan bisa terancam, yang tentu dapat mengganggu stabilitas keuangan nasional begitu. Nah, kemudian kalau dananya macet, kemudian dana desa dijadikan jaminan Pak Menteri. Nah, kalau dana desa disita bank, lalu siapa yang ke depan nanti akan bangun jalan desa? Siapa yang kemudian akan bangun jembatan desa? Siapa yang kemudian akan bangun sekolah-sekolah di desa-desa itu Pak Menteri? Nah, jangan sampai yang jadi korban adalah rakyat, adalah desa, adalah menteri perbankan BUMN begitu. Kadang saya sedikit bertanya-tanya atas pernyataan dari Menteri Desa yang menyampaikan bahwa kalau koperasi merah putih tidak terbentuk maka dana desa tahap kedua tidak bisa dicairkan. Kan menurut saya konyol Pak Menteri ini. Pemerintah desa ini harusnya tidak perlulah ngancam-ngancam mereka. Digugah mereka dari hati. Karena menggerakkan koperasi ini kan tidak mudah. Maka kami apresiasi tadi Pak Menteri dengan tangan dinginnya 47% koperasi sudah terbentuk. Tentu ini tidak mudah, tantangannya pasti banyak. Tapi banyak sekali desa yang tidak siap secara administratif, secara sumber daya. Maka kalau kementerian menteri desa mengancam kepala desa, kemudian dananya tidak cair, dana desanya tidak cair. Nah, bagaimana dengan desa-desa memang tidak punya kesiapan itu? Kalau desa membangun koperasi merah putih karena ancaman, karena ketakutan, maka hanya sekedar jadi kemudian setelah itu dibiarkan atau jadi dikerjakan secara asal-asalan. Karena mohon maaf, beban kepala desa ini tidak mudah. Saya kebetulan punya relawan yang jadi kepala desa Pak Menteri. Setiap saya telepon pulang ke dapil, katanya lagi nganter warganya ke rumah sakit. Saya pulang lagi ke dapil, saya telepon ternyata lagi sibuk ngurusin warganya yang urusan hukum. Saya telepon lagi sibuk ke sawah memperbaiki traktornya petani. Jadi artinya sebenarnya yang diurusin kepala desa sangat kompleks. Bahkan HP-nya ketelekso di rumahnya aja yang diprotes kepala desa Pak Menteri. Maka harapan kami jangan kemudian kepala desa diancam-ancam begitu. Agar mereka kemudian bisa menggerakkan koperasi merah putih ini dari hatinya, yang kemudian mereka bisa optimal dalam manajemennya nanti begitu. Nah, kemudian selanjutnya Pak Menteri, jangan sampai ada nepotisme dan KKN sejak awal. Maka pertanyaan saya, apa langkah konkret dari Pak Menteri untuk memastikan bahwa pengurus KMP ini tidak asal tunjuk Pak Menteri, tapi betul-betul profesional dan punya integritas? Kalau Bapak dengar di lapangan, termasuk di dapil kami di Pasuruan Probolinggo Pak, dan Bapak nanti bisa, Bapak kan mantan Menteri Komunikasi Informasi, Bapak bisa cek tuh di media apa saja yang sedang dikeluhkan masyarakat. Banyak masyarakat kita sekarang menyampaikan bahwa koperasi ini rata-rata pengurus yang ditunjuk, yang dibentuk adalah keluarganya kepala desa Pak Menteri. Kalau sejak awal saja, betul Pak Menteri apalagi sudah membenarkan. Nggih. Nah, kalau sejak awal saja sudah nepotisme, sudah KKN, bagaimana ke depan? Nah, banyak juga sarjana yang pulang ke daerah Pak Menteri, yang mereka ini sarjana akuntansi, sarjana administrasi, mereka bingung loh. Ternyata di daerah saya ada lowongan ini tuh, ada koperasi merah putih, tapi mereka tidak pernah dilibatkan. Bahkan tidak pernah diumumkan mau ada rekrutmen koperasi merah putih. Padahal di paparan Pak Menteri tadi jelas bahwa dalam perekrutan harus diumumkan kepada masyarakat dan publik. Tapi nyatanya tidak ada. Tiba-tiba koperasi BIM Salabim terbentuk. Maka yang ingin kami tanyakan adalah jangan sampai kemudian koperasi ini menjadi alat bancakan baru bagi oknum-oknum di desa Pak Menteri. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kami KMP ini seperti yang disampaikan yang yang sering kami dengar bahwa koperasi merah putih ini salah satu yang dijalankan adalah usaha jualan sembako, LPG, pupuk dan lain sebagainya. Lalu pertanyaan saya, bagaimana ekosistem yang sudah terbentuk di desa-desa ini Pak Menteri? Siapa yang bertanggung jawab kalau kemudian dengan adanya KMP nanti kemudian warung-warung, toko-toko, UMKM ini gulung tikar? Karena mohon maaf, warung-warung ini kan mereka yang menghidupi keluarganya.
Kalau ketika gulung tikar, siapa yang bertanggung jawab ketika mereka tidak bisa menghidupi keluarganya lagi, tidak bisa nyangoni anaknya lagi kalau berangkat ke sekolah dan sebagainya. Maka jangan sampai koperasi desa yang tujuannya adalah memberdayakan masyarakat desa, tapi justru membunuh, menjadi monster yang menggilas usaha yang ada di desa-desa. Lalu pertanyaan saya Pak Menteri, kalau koperasi ini betul-betul jalan, dan kami sepakat, kami senang kalau ini jalan menggerakkan ekonomi desa, menjadi senjata seperti kawan kami tadi untuk bagaimana menggerakkan ekonomi desa. Tapi pertanyaannya, ketika nanti koperasi ini berjalan, bahkan membunuh UMKM, warung-warung yang ada di daerah-daerah itu gitu, apakah koperasi ini keuntungannya bisa dibagikan kepada masyarakat desa tadi Pak Menteri? Kemudian sebenarnya anggota dari koperasi ini siapa? Sampai hari ini kami juga belum jelas tuh, anggota koperasi siapa? Seluruh masyarakat desa atau siapa dan sebagainya, kami perlu penjelasan di tempat ini. Dan kami sarankan sebagai bentuk kontrol, kalau misalnya masyarakat desa menjadi anggota koperasi, kalau perlu bahkan mereka dimintai iuran agar pemerintah desa ini juga tidak semena-mena dalam mengelola keuangan koperasi merah putih ini Pak Menteri. Karena semua masyarakat merasa memiliki terhadap koperasi ini.